San! Setelah menyelesaikan Dungeon Break Rank S di Jepang, Jinho sangat terkejut mengetahui ayahnya menderita tidur abadi. Jinwoo pun datang untuk memberikan Holy Water of Life kepada ayah Jinho, lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jinho. Dan sekarang kita memasuki arc konferensi Guild Internasional. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah menggunakan skill Shadow Exchange untuk menolong ayah Jinho, Jinwoo pun berencana untuk kembali ke Jepang agar bisa mengurus semuanya. Namun ia sedikit kesal mengetahui jika ia harus menunggu cooldown Shadow Exchange sekitar 1 jam 54 menit 11 detik. Jinwoo tampak bingung apa yang akan ia lakukan dengan waktu sekitar 2 jam. Karena sekarang ia tak punya banyak waktu, ia pun tak yakin harus berbuat apa. Dan tak ada yang perlu ia hubungi. Tiba-tiba Jinwoo mengingat Cha-Hein yang berusaha mengungkapkan perasaan kepada Jinwoo. Tetapi Jinwoo hanya menghela nafas dan mulai mencari dungeon tanpa pemilik. Beralih ke sebuah mansion mewah tempat kediaman Christopher. Ia terlihat sedang tertidur, namun Christopher langsung terbangun karena merasakan sebuah energi sihir di sekitar mansionnya. Ia pun segera memakai pakaiannya untuk mengecek sekitar. Ketika berjalan di sekitar koridor, Christopher merasakan sebuah keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Christopher lalu menjatuhkan sebuah gelas berisi wine, tapi ia tidak mendengar suara gelas pecah. Ia lalu memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Christopher berteriak, "Siapa di sana?" Christopher kembali mengingat perkataan dari wakil Biro Hunter yang menyuruhnya menghubungi ketua Go Gun-hee agar bisa membantunya menghubungi Jinwoo. Christopher pun mulai waspada mengenai prediksi Madame Selner yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, sesosok makhluk pun muncul di hadapannya. Rupanya, sosok tersebut adalah satu dari 9 monarch, yaitu Tarnak. Tidak sampai di situ, Monarch Rakan dan Queresha turut hadir untuk menyergap Christopher dari belakang. Christopher menanyakan, siapa sebenarnya mereka? Sambil tersenyum, Tarnak mengatakan jika Christopher tak akan bisa untuk menolong siapapun bila ia tetap bertarung sembari menyelamatkan manusia. Tarnak menyebut Christopher sebagai pecahan cahaya yang cemerlang. Christopher yang tidak mengerti bahasa monster lalu menanyakan apa yang mereka katakan. Dengan senyum jahatnya, Tarnak menyuruh Christopher untuk diam karena ia tidak berbicara dengannya, melainkan ia berbicara dengan rulers yang terhubung dengan Christopher. Mendengar hal itu, Christopher tampak marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin diperintah oleh makhluk bajingan seperti mereka. Christopher kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertransformasi ke dalam bentuk manifestasi tubuh spiritual. Christopher berjanji akan menyeret salah satu dari mereka untuk mati bersamanya. Rakan dan Queresha tampak terkejut melihat seorang manusia mampu untuk melakukan perubahan manifestasi tubuh spiritual. Christopher yang berubah bentuk seperti monster api lalu menyerang Tarnak. Pertarungan mereka membuat seluruh mansionnya terbakar hebat. Adegan pun berpindah memperlihatkan status Jinwoo yang sudah sangat meningkat setelah membunuh Legia, sang raja para raksasa. Di mana saat ini Jinwoo sudah berada di level 122 dengan kelas Shadow Monarch, titel Demon Hunter, dan 2 titel lainnya. Health point sebesar 65.230, mana point sebesar 115.160, kelelahan 0 poin, strength sebesar 292, agility sebesar 305, perception sebesar 277, stamina 281, intelligence 310, action power 0 poin, dan physical damage reduction sebesar 65%. Untuk skill yang Jinwoo miliki saat ini dari passive skill Unknown telah mencapai level maksimal. Untuk tenacity masih level 1, Master of Dagger telah mencapai level maksimal. Sedangkan untuk active skills yang Jinwoo miliki saat ini, Quicksilver sudah berada pada level maksimal, Bloodlust berada di level 2, Mutilate sudah berada di level maksimal, Dagger Rush juga berada di level maksimal, sedangkan Stealth masih berada di level 2, dan untuk Ruler's Authority
sudah berada di level maksimal. Selain memiliki skill aktif dan skill pasif, Jinwoo juga memiliki kelas spesifik skill yang terdiri dari Shadow Extraction level 2, Shadow Storage level 2, Monarch's Territory level 2, dan Shadow Exchange level 2. Nah, item yang berhasil Jinwoo kumpulkan dan telah ia gunakan saat ini yaitu Red Knight's Earring, rank S, Demon Monarch's Earrings, rank S, Demon Monarch's Nickels, rank S, Demon Monarch's Ring, rank S, Truth Seeker's Top, rank A, Truth Seeker's Gloves, rank A, Truth Seeker's Pants, rank A, Truth Seeker's Shoes, rank A. Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang sudah kembali ke Jepang. Jinwoo diantar oleh iringan mobil mewah menuju ke sebuah bandara yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Jepang. Mengetahui sang pahlawan akan melewati jalanan tersebut, para warga Jepang berbondong-bondong berkumpul untuk menyaksikan secara langsung sosok yang telah menyelamatkan nyawa dan negara mereka. Diperkirakan, orang yang memadati area tersebut sekitar 100.000 orang. Beru pun muncul mengingatkan sang master bahwa saat ini umatnya sedang menghormatinya. Mungkin Jinwoo perlu sedikit mengayunkan tangannya sebagai pengakuan atas itu. Dengan wajah datar, Jinwoo pun mengatakan bahwa Beru salah paham. Tidak lama kemudian, Jinwoo pun terbang menggunakan pesawat dan sedang duduk di first class. Jinwoo penasaran berapa persen kemungkinan ia duduk di sebelah seseorang yang ia kenal. Jinwoo berharap jika orang tersebut tidak mengklaim bahwa itu hanya kebetulan. Ternyata dia adalah Adam White. Adam White mengatakan akan bagus jika Jinwoo berpikir bahwa pertemuan mereka adalah kebetulan. Tapi ia merasa bahwa itu malah akan memaksa. Jinwoo pun menyapa Adam White yang sedang duduk di sampingnya. Adam White pun berkata bahwa ia sangat terkesan karena mereka hanya baru bertemu sekali, tapi Jinwoo masih mengingatnya. Itu merupakan kehormatan dapat bertemu sekali lagi dengan Jinwoo. Ternyata beberapa saat sebelumnya, Beru terlebih dahulu memberitahukan nama orang tersebut kepada Jinwoo agar reputasi masternya tidak terlihat buruk. Beru memang bikin gemes ya. Jinwoo lalu mengatakan bahwa kesepakatan yang sebelumnya bukankah sudah cukup? Adam White sadar saat ini ia agak kelewatan karena sudah menemui Jinwoo tanpa membuat janji terlebih dahulu. Tapi ia punya masalah yang sangat penting yang harus didiskusikan. Jinwoo pun bertanya, apa US juga gagal dalam menghentikan Get Rank S? Adam White menyebut jika hal ini bukan tentang US, karena Get tersebut telah diurus tanpa adanya masalah. Ia lalu memperlihatkan sebuah video di dalam laptopnya. Di dalam video tersebut terlihat sebuah pemandangan yang mencekam dengan bangunan yang telah hangus terbakar. Para pemadam terus berupaya memadamkan api tersebut, namun apinya tidak bisa dipadamkan. Jinwoo lantas menanyakan video apa yang sebenarnya sedang ia tonton. Adam White lalu memintanya untuk menonton video tersebut sampai selesai. Kemudian menjelaskan jika pria yang telah memicu api tersebut adalah Christopher, salah satu hunter level nasional. Ada sekitar 1.800 pemadam kebakaran dan 14 hunter tipe match top level yang telah dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Jinwoo lantas menyadari jika apinya bisa semengerikan ini, berarti ada perseteruan. Itu berarti Christopher. Sebelum menyelesaikan ucapannya, Adam White membenarkan hal tersebut. Awalnya, mereka juga tidak percaya. Namun mereka sudah menemukan Christopher dalam keadaan tidak bernyawa dengan tubuh yang penuh dengan luka. Adam lalu menunjukkan sebuah foto pria yang dicurigai Biro Hunter sebagai pelakunya. Tetapi, ketika melihat foto tersebut, membuat Jinwoo sangat marah. Ia lalu mengeluarkan kemampuan telekinetisnya dan membuat tubuh Adam White melayang di udara. Jinwoo lalu bertanya, apakah ini semacam lelucon? Jinwoo mengancam Adam White yang tidak bisa keluar hidup-hidup. Adam yang kesakitan menyuruh bawahannya untuk tidak bertindak gegabah. Adam tampak kesusahan menjelaskan jika pria yang ada di foto tersebut keluar dari sebuah dungeon. Itu bukanlah orang yang Jinwoo pikirkan, sebab energi sihir yang dia pancarkan cocok dengan energi yang dimiliki monster dan dia juga pernah menyerang Hunter Rank S
tanpa peringatan terlebih dahulu. Insiden ledakan yang terjadi di markas Biro Hunter bulan lalu dan diberitakan secara global merupakan ulah dari pria tersebut. Jinwoo lalu mempertegas apakah Biro Hunter menuduh ayahnya sebagai dalangnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Adam, Jinwoo pun melepaskan telekinesisnya. Adam menahan rasa sakit dan memegangi lehernya, melanjutkan penjelasan bahwa Biro Hunter sudah mencarinya secara diam-diam, tapi tidak ada jejak satupun. Seakan-akan dia menghilang layaknya udara. Jinwoo mengatakan bahwa dirinya mengerti apa yang Adam rasakan, tapi kenyataannya mereka seolah-olah membuat ayahnya yang menjadi pelaku dan bertanggung jawab atas semua ini. Itulah alasan mengapa Adam memperlihatkan foto tersebut kepadanya. Adam menjawab bahwa nantinya di konferensi Guild Internasional pada konferensi tahun ini, di mana perwakilan para guild pemimpin dunia akan berkumpul. Nantinya, Biro Hunter Amerika Serikat berniat akan mengeluarkan isu darurat dan penting terhadap pria tersebut. Dengan kata lain, investigasinya tidak akan lagi menjadi sebuah rahasia. Dengan kejadian ini, Amerika sudah kehilangan kekuatan besar sekelas Hunter nasional. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk menangkap dalangnya. Adam mengatakan Biro Hunter ingin mempertahankan hubungan baik dengan Jinwoo. Karena itulah mereka terlebih dahulu memberitahu Jinwoo sebelum mempublikasikannya. Adam mengerti bahwa Hunter siapapun itu pasti akan malu jika wajah ayahnya tiba-tiba jadi sebuah pembahasan. Jinwoo menjadi sangat bingung karena ayahnya yang sudah menghilang sejak 10 tahun lalu dan sekarang kembali sebagai monster. Salah seorang anggota Biro Hunter lalu menanyakan apakah Adam tidak apa-apa. Adam White menjawab jika Jinwoo mungkin sedikit terbawa suasana. Adam menilai psikokinesis Jinwoo sangatlah berbeda dari sihir Hunter kelas atas yang dapat memindahkan sesuatu. Ia berpikir jika kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh Hunter kelas nasional. Ia pun tersadar jika orang yang berada di hadapannya saat ini adalah Hunter kelas nasional yang ke-6. Ia lantas berpikir untuk segera melaporkannya kepada ketua Biro Hunter. Dan inilah dia konferensi Guild Internasional yang merupakan pertemuan penting yang membahas dunia Hunter dengan mengundang guild perwakilan setiap negara. Biro Hunter Amerika mengumumkan daftar guild yang diundang beberapa hari lalu dan Ah-jin Guild menjadi perwakilan Korea. Nama Ah-jin sudah terkenal dengan melakukan prestasi besar di dalam maupun di luar negeri. Guild Master Sung Jinwoo satu-satunya Hunter kelas tinggi yang menjadi bagian Ah-jin. Namun satu Hunter tidak bisa dibandingkan dengan guild besar yang memiliki banyak Hunter kelas tinggi di dalamnya. Tapi faktanya ini diakui oleh Biro Hunter Amerika. Seorang wartawan menanyakan, saat ini bukan Guild Hunters, tapi Ah-jin Guild yang terpilih untuk menghadiri konferensi Guild Internasional dan mengundang banyak perhatian. Ia lalu menanyakan pendapat dari Choi Jong-in sebagai Guild Master dari Guild Hunters. Choi Jong-in menjelaskan jika keputusan dari Biro Hunter sudah tepat dan harusnya mereka memahami hal tersebut. Hanya dengan kekuatan dari satu orang, agak berlebihan menyebut Ah-jin sebagai guild. Tapi satu orang tersebut adalah Sung Jinwoo. Bila guild ditentukan dengan jumlah yang bisa dikerahkan, maka sudah ada ratusan dalam guild Sung Jinwoo. Choi Jong-in pun menceritakan bahwa ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Jinwoo dengan kekuatannya berhasil menyelesaikan raid di Pulau Jeju. Kekuatan Ah-jin Guild tidak akan bisa dikalahkan oleh guild lain di negara manapun. Wartawan melanjutkan pertanyaannya, jika selama ini perwakilan Korea selalu dari Guild Hunters dan menurutnya ini kurang memberikan dampak yang baik. Choi Jong-in mengatakan, perjalanannya ke Amerika memang sangat merepotkan, apalagi masih harus menunggu paspor diperbarui. Tapi semua itu sungguh tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan kemunculan seorang Hunter. Di saat mereka tidak bisa mengalahkan monster di hadapannya. Dan bagaimanapun juga, ia dan anggota guildnya bisa kembali dengan selamat berkat bantuan dari Hunter Sung Jinwoo.
Choi Jong-in dengan jujur mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan terpilihnya Hunter Sung Jin-woo sebagai perwakilan Korea. Ketika berjalan meninggalkan konferensi pers, seorang staf lalu datang untuk menyampaikan bahwa mereka mendapatkan izin untuk gate yang muncul di Suseodong pagi tadi. Itu sebuah gate rank S, tapi tingkat kesulitannya tidak begitu tinggi. Choi Jong-in lalu bertanya apakah Guild Ah-jin tidak berusaha untuk mendapatkan izin gate kali ini? Staf itu menjawab jika belakangan ini Guild Ah-jin tidak terlalu beraktivitas seperti sebelumnya. Choi Jong-in menyadari jika sudah 4 hari sejak Jin-woo kembali dari Jepang, tapi sosok penghancur dungeon ini tidak muncul sama sekali. Sehingga guild besar di Seoul benar-benar pesta pora. Mungkin saat ini Baek Yeon-woo dari White Tiger dan Lim Tae-kyu dari Finn saling berkompetisi, namun ia berbeda dari mereka. Situasi ini tidak ada bedanya dengan seekor monyet yang memungut apel jatuh. Stafnya menginformasikan jika penjualannya naik 40% karena tidak ada yang bersaing dengan Guild Ah-jin. Ternyata prediksi Choi Jong-in telah meleset, apalagi asosiasi tidak mengetahui situasi ini. Ia merasa ada sesuatu yang aneh karena sebelumnya Jin-woo fokus dalam menyelesaikan 3-4 lower class gate sebelum penilaian ulang rank. Lalu mendatangi gate di wilayah guild lain setelah mencapai rank S. Dan baru kembali dari Jepang setelah menyelesaikan kelas gate rank S. Mana mungkin Jin-woo akan diam saja. Beralih ke kantor asosiasi Hunter, rupanya Cina meminta data tentang Hunter Sung Jin-woo. Go Gun-hee bertanya apakah mereka meminta data-data informasi pribadi. Woo Jin-chul menjawab, bukan, mungkin informasi raid yang bersangkutan dengan Jin-woo. Go Gun-hee pun sadar tidak mungkin Cina berpikir bisa mendapatkan informasi pribadi Hunter kelas atas. Tapi kenapa baru sekarang tertarik dengan Hunter Jin-woo? Mereka pasti sadar dengan seorang hunter yang menolak tawaran dari berbagai negara. Woo Jin-chul menjelaskan bahwa bukan pemerintah Cina yang meminta data tersebut, melainkan seseorang hunter dari Cina, yaitu hunter bintang 7 Cina bernama Liu Zigang yang mulai tertarik dengannya. Go Gun-hee pun terkejut mendengarnya. Cina memiliki sistem peringkat mereka sendiri dan tidak mengikuti yang lain. Hunter bintang 5 adalah peringkat tertinggi dan hanya ada satu orang yang melampaui peringkat tersebut. Ia diakui sebagai Hunter bintang 7, yaitu Liu Zigang. Woo Jin-chul menambahkan, jika Liu Zigang sudah mengalahkan monster raksasa, sehingga ada kemungkinan ia tertarik pada Sung Jin-woo yang berhasil membunuh semua raksasa tersebut. Go Gun-hee pun tersenyum karena sesama orang kuat saling mengakui sesamanya. Ia pun memerintahkan Woo Jin-chul untuk menolak semua permintaan tersebut dan hanya memberikan data lapangan yang biasa saja. Sementara itu di markas Guild Scavenger, Laura menginformasikan jika besok Jin-woo akan datang ke Amerika. Beberapa saat kemudian, Hwang Dong-su datang ke ruangan karena menerima panggilan dari Thomas. Setelah ia datang, Thomas berkata jika ada hal yang ingin ia sampaikan. Tanpa basa-basi, ia mulai berjalan ke arah Hwang Dong-su. Thomas meminta agar Hwang Dong-su tidak menyentuh Jin-woo. Ia tahu bila kakak dari Hwang Dong-su telah tewas dibunuh oleh Jin-woo. Ada sedikit kejanggalan dan ia ingin memastikan hal itu. Ketika Hwang Dong-su mencoba untuk membantah, Thomas pun memperlihatkan aura yang mengerikan untuk memperingatkan bahwa ia tidak pernah menyuruh Hwang Dong-su untuk berbicara. Melihat Thomas yang menyeramkan membuat Hwang Dong-su menjadi ketakutan. Laura mengakui jika Thomas di level yang berbeda karena mampu membuat Hunter rank S terdiam seperti patung. Tetapi dalam hal memburu mangsa, Hwang Dong-su setara dengan Thomas. Sekali lagi Thomas meminta agar Hwang Dong-su tidak menyentuh Jin-woo dan menyuruhnya untuk liburan di villa milik guildnya selama konferensi berlangsung. Ia pun mempertegas agar Hwang Dong-su mendengarkan perkataannya. Dengan berat hati, Hwang Dong-su pun menerima permintaan master guildnya tersebut. Ia pun langsung meninggalkan ruangan. Thomas lalu meminta Laura untuk terus mengawasi Hwang Dong-su sampai Jin-woo meninggalkan Amerika.
Hwang Dong-soo terus menahan rasa kesalnya hingga ia tidak sadar telah menggigit bibirnya sampai berdarah. Hal itu ia lakukan karena lebih mending frustasi daripada harus mati jika menolaknya. Nah, minasan, apakah Hwang Dong-soo akan melepaskan Jin-woo begitu saja? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.